Kita membuat sayembara desain futuristik Itenas di tahun 2050. Dah, mana 2050 jadi naon? Jadi arsitek itu kan sebenarnya menjadi hebat menjadi arsitek pada saat dia bisa ngegabungin 3 hal. Ada matematika, ada seni, dan ada komunikasi. Oke, alumni Plat D, Anda sudah lihat ya. Sekarang ini kita ditemenin Om Jo. Ya, Om Jo ya host dari Tarbak gitu. Dan kita adalah kumpulan-kumpulan SMA-SMA yang berbeda-beda ya. Alhamdulillah kita pernah ketemu semua. Tadi mereka sudah pembukaan dan mereka sudah nanya, mau ditanyain apa? Emang hostnya juga tahu mau bicara apa? Kagak tahu. Kita bicarakan aja. Ngobrol lah ya, ngobrol. Kita ngobrol aja, ngobrol. kita santai-santai aja. Dari manakah Anda Ibu yang paling cantik ini, yang kita kan berempat paling cantik Anda? Jadi karena cuma satu ya, oke. Ya, silakan. Terima kasih, saya Willa dari SMA 5 Bandung. Lulusan? Lulusan 2000, angkatan 2. Suruh keluar aja ya, dia terlalu muda untuk Ya, coba dijawab lain kali. Saya Willa, angkatan 2018. 18 ya. Kami sudah malu gitu mewawancara Anda. Tren kita sudah berbeda. Oke Kang, SMA berapa, dari SMA berapa dan angkatan berapa? Saya Keng dari SMA 14. SMA 14 teh di mana teh? Katamso. Oh, Katamso, sekolah Ya. anak-anak kolong. Kolong, ya, benar. Tentara Hungkulnya. Tentara, kompleks tentara. Betul, betul. Satu lagi ini teman kita juga namanya Om Jo. Ya, Siap, dari siap. Tarbak. Si troublemaker kalau saya nyebutnya di sini. Enggak lah. Enggak, cuma supaya nggak terlalu serius aja, Bro. Ya jangan sampai serius-serius Jangan, sama. jangan. Karena bukan dongeng alumni kalau terlalu serius gitu. Terlalu serius ya. Benar nggak? Benar Om Jo. Maka akan santai aja. By the way, saya ngelihat ini angkatannya mewakili 3 dekade. Ada 80, ada 90, ada 2000. Ketemuan di mana sih? Kita ketemu di kampus. Di kampus Itenas Bandung. Itenas. Arsitek kita semua. Oh. Percaya Alhamdulillah nggak gua arsitek? arsitek. Hah? Percaya nggak gue arsitek? Gua terpaksa harus mempercayai. Kalau ini berdua percaya? Iya, percaya. Iya. Terlihat akademisinya. Iya. Siap. Saya juga bisa kok. Lu karena lu gak kenal sama gua, rasanya agak memberontak gua kalau lu akademisi. Itenas, Institut Teknologi Naha Swasta, oke? Oke. Dulu pemain Blue Film, sekarang mau jadi Blueprint. Aduh. Harus jadi blueprint. Harus jadi Harus. Itenas. Oh, dia juga Itenas. Dia juga Itenas. Anak-anak Tengah Itenas. hari Itenas, siap. Iya. Ya kan dulu Itenas kan rame di Blue Film ya kan. Sekarang kita mau jadi Blueprintnya nih. Nah, Lama di Blue Filmnya? Saya nggak Katanya. masih ada sih nyimpen Masa nggak pernah MP3-nya. gini? Masih ada. Kalau masih ada tolong dikirim ya setelah acara ini selesai. Oke, ini dari arsitek semua kan ya? siap. Iya, betul. By the way, gue dengar tuh satu lagi. Anda tuh sedang membuat semacam apa namanya ya, sayembara, oke, atau perlombaan. Perlombaannya kayak unik banget gitu. Ya, 50 tahun 2050 kampus tuh seperti apa gitu ya? Betul nggak? Blueprintnya seperti apa? Seperti Blueprintnya. apa? By the way, kenapa Anda kepikiran seperti itu? Sok mau ngobrol dulu kayak gimana? Kepikiran bahwa untuk membuat acara kayak gitu, kenapa orang lain kan gitu, bikin rumah apa bagus-bagus, Ya. kemudian Anda membuat sesuatu yang nanti loh 50 tahun ke depan yang nggak kepikiran sama orang. Kenapa itu teh? Sok, mangga siapa yang mau jawab? Gua dulu ya. Silakan. Jadi tadi ini kan 3 dekade nih ceritanya ya kan. 3 dekade ini kita ketemu itu dalam satu wadah ikatan alumni arsitek Itenas. Nah kita ketemu di situ. Nah tentunya kan kalau yang namanya ikatan alumni itu pasti punya program-program kegiatan. Nah program-program, salah satu program kegiatan yang akan kita implementasikan dalam waktu dekat itu adalah kita membuat sayembara desain futuristik Itenas di tahun 2050. Dah, mana 2050 jadi naon? Kurang 2050. Nanti kita jawab kalau untuk desain sayembara futuristik. Nah, itu. Nah, jadi sama teman-teman di sini, dan yang serunya di ikatan alumni arsitek ini, Kang Keng 80, Willa 2000-an, gua 2010-an. Nah, ini nggak ada batasan, nggak ada boundaries gitu loh. Kita
arsitek itu kan harus bisa menyatu dengan semuanya kan. Nah, ini terrefleksi di organisasinya juga gitu. Nah, ini acara, jadi salah satu implementasinya kita bisa ngeblend di sini itu acara futuristik Sayembara Kampus ITENAS 2050. Itu nanti perhelatan ujungnya di tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 Desember 2022 gitu di Kampus ITENAS. Nah, tapi apa sih futuristik itu? Kenapa mesti futuristik 2050? Ya itu justru. Ya, nah ya ini yang pintar-pintar yang jawab. Nah, saya cuma ngejelasin aja. Nanya, orang lain bikin semacam kompetisi bagaimana membuat desain rumah sakit, ya, bagaimana desain bandara yang saat ini aja. Tapi kemudian Anda membuat 50 tahun ke depan, apa goalsnya gitu? Sok, Mangga, yang jawab siapa? Saya. Kang, ya Mangga. Jadi tadi kan udah dibilang kita nih arsitek itu nggak ada batasan, nggak ada dimensi, nggak ada ruang, secara angkatan juga nggak ada, karena di 2050 semua juga harus bisa sampai ke sana. Desain itu harus mengikuti sampai ke sana. Yang zaman sekarang ini dibilang kontemporer, dibilang modern, dibilang apapun, di 2050 udah jadi vintage. Nah, adanya pandemi kemarin, kita sudah mulai mengalami perubahan-perubahan secara bekerja, cara mendesain. Tentunya di 2050 pun akan terbaharukan, baik itu cara mengajar, baik itu cara bergaul, apapun lah, pastinya belum terbayangkan sampai sekarang. Mungkin kita bisa bilang halusinasi kali ya. Iya. Tapi ya diharapkan di 2020, nah ini bertiga sini sama arsitek dan semuanya akan berpikir kayak gimana ya. Nah, sama-sama kita ngelamun dah. Tugas arsitek kan melamun. Kayak seperti apa sih? Nah, mungkin dari saya yang udah mulai tertinggal dengan adanya mesin plotter dulu ya, meja gambar besar, rotring, sudah sampai ke Tevila kan udah nggak ada Tevila. Pakai apa sekarang? Apa masih ada rotring? Udah nggak ada. Atau pakai ini berdarah kayak gitu gambarnya. Jadi ya, harapannya di 2050 itu ada terobosan dari teman-teman arsitek ini, membayangkan lah kira-kira seperti apa sih kampus itu. Apakah masih ada dosen mengajar tatap muka dengan kelas yang 50 orang, 100 orang? Benar, gitu. Atau cuman Bila bisa ngajar ke seluruh dunia dari rumahnya aja sembari masak gitu, mungkin aja bisa kan. Bawahnya pakai celana pendek, atasnya pakai kemeja yang trendy seperti arsitek gitu, kurang lebih lah. Sekarang itu sudah terjadi ya sebenarnya ya. Udah bro, udah. Kenapa harus ITENAS saja? Kita kan alumni ITENAS. Iya, maksudnya apakah terbuka untuk umum? Oh iya. Untuk terbuka ini. Terbuka untuk umum. Ya, tapi Anda pengen menggambarkannya kampus Anda gitu. Kenapa tidak kampus ideal itu seperti apa gitu? Alasannya kan ITENAS itu karena Anda alumni saja. Enggak gini. Jadi kenapa ITENAS? Karena secara wadahnya justru kita memberikan kreasi. Silakan nih dengan wadah ini lu mau bentuk seperti apa? Kalau kita ke kampus Batur, komo kudu izina naon ya, tiba-tiba kampusnya dibikin bentuknya metaverse. Gagah ya. 2050 mah. Lu percaya nggak metaverse? Apaan? Bahwa iya. Gua nggak tahu pergeserannya ke di 30 ke depan. Di mana ya titiknya? Ya, titiknya. Nah, jadi kenapa di ITENAS? Karena dalam rangka ITENAS-nya sendiri juga pas tuh perayaan Dies Natalis ke-50. Sekalian itu ya. Iya, dan jurusan arsitek itu salah satu jurusan pionir. Jadi juga ulang tahun ke-50. Udah 50 tahun? 50 nanti Desember. Pas. Jadi sekarang 49, Jadi sampingnya kenapa ITENAS? Karena nasional. Betul. Teknologi nasional. Nasional. Jadi benchmark nasional. Oke. Ya, kalau pertanyaan Anda mah sebenarnya saya simpel, nggak capek punya partner kayak dia. Dari umur 17 tahun saya dibawa sama dia masalahnya. Berarti Anda saya kira ya termasuk kurus. Ya, berteman sama dia memang membuat kurus. Tapi nggak apa-apa. Nggak, tapi ini nih, Will, kalau menurut lu sendiri kan lu arsitek aktif. Sekarang aktif di konsultan. Di konsultan, betul. Punya lu sendiri? Iya, namanya apa? Gratama, PT Graha Paramita Cipta Utama. Oke. Nah, lu berarti aktif sebagai arsitek gitu ya? Betul. Kalau gua kan baru kambuh, baru kambuh ya beberapa tahun ini. Baru sadar bahwa ya ampun, sekolah lu gua teh dulu betul arsitek. Nah, jadi ini buat gua juga nih. Lu sendiri melihat masa depan tadi, Kang Keng bilang mengenai masa depan futuristik.
tapi posisinya sebagai seorang arsitek. Nah, lu tuh nanti akan ada di mana sebagai arsitek pada saat ternyata kampus itu hanya bentuknya server, mungkin metaverse, apa gitu. Lu tuh akan di mana yang tadinya lu menggambar ada betonnya, betul? Arsitek itu kan erat hubungannya dengan pembangunan fisik. Iya, betul. Nah, lu nanti akan menempatkan diri lu di mana pas era itu. Oke. Gitu? Oh, ini ngelamun. Enggak, gue lagi mikir gini karena ternyata kan waktu kemarin juga toolsnya sudah berbeda. Tadi kan bicara tentang rotring, meja gambar, sekarang sudah tidak. Betul. Nah, terus gue lagi ngebayangin aja, kemudian sekolah jadi bentuknya server. Gitunya, kayak imah orang server, oke kemarin jangan ada orang. Nah, itu dia. Orang ngebayangin kayak gitu. Itu dia. Ada hal yang gak bisa digantiin. Jadi arsitek itu kan sebenarnya menjadi hebat menjadi arsitek pada saat dia bisa ngegabungin 3 hal. Ada matematika, ada seni, dan ada komunikasi. Baru dia bisa jadi arsitek yang baik. Nah, arsitek itu sebetulnya kita kan kita mendeliver mimpinya orang. Om Jo mimpi, dia masih jadi kerja di gitu ya. Nah, itu dia ngobrol ke gue. Kemudian gue jadikanlah mimpi dia menjadi nyata. Nah, hal-hal seperti itu yang sebetulnya mungkin bisa dibuat menjadi sebuah kode. Jadi kepala gue dijadiin dikodingin sehingga apapun yang dia minta akan keluar alternatifnya banyak setelah masuk code gue. Nah, tapi hal itu tuh ada yang gak bisa digantikan, si komunikasi tadi sebetulnya. Gitu. Jadi sama kayak dokter yang sebetulnya sudah bisa digantikan dengan server dan lain sebagainya dengan kode, tapi pada saat lo komplain itu nggak cuma sekedar A hasilnya, tapi ada penyertanya. Penyerta itu yang membutuhkan sebetulnya si arsitek tadi, si seni, matematika, dan komunikasi. Jadi hal itu yang sebetulnya nggak terlalu bisa digantikan oleh. Tetap bahwa hal-hal yang sifatnya elementary itu sifatnya humanis. Humanis itu tidak akan tergantikan ya. Betul. Bisa diperkaya. Jadi si coding segala macam itu mungkin akan bisa memperkaya kita sebagai alternatif desain, mempermudah komunikasi dan lain sebagainya. Tapi basic programmernya, basic delivery-nya semua itu dari arsitek yang memang punya hubungan intim ya dengan kliennya. Gitu. Lu milih narasumber ya? Jadi memang yang terpilih. Yang terpilih ya. Kemudian ketika dia ngomong, gue banyak ngelamun, ini ngomong apa sih? Di hubungannya di intimnya. Coba diganti. Di hubungannya di intimnya kalimatnya. Kalimatnya. Intimnya dulu deh. Intimnya dulu berarti. Jadi intim hubungan. Ditambahkan intim itu apa gitu kan. Kita tambahkan tadi intim itu adalah kebahagiaan. Kenyamanan. Nah, itu tugas arsitek ya. Betul kan? Kita bener-bener ngewujudin mimpi klien kok. Iya, gue nggak bisa mikir gini. 50 tahun. Tadi kemudian gue diganggu sama si Om Jo gitu. Mau apakah mungkin sekolah jadi server segala macam bentukan digital. Terus gue ngomong, gunanya arsitek apa dong di sini? Gitu kan? Kalau kemudian jadi virtual semua. Apa yang keilmuan ini mau dijadiin apa gitu kan? Nah, bisa ada yang jawab nggak? Ada sesuatu yang tadi Wila ceritakan kan, sisi dari kenyamanannya, sisi dari perasaannya, sisi dari kebahagiaannya itu nggak bisa digantikan oleh komputer, betul nggak Wila? Betul. Jadi memang mungkin bisa jadi 50 tahun ke depan orang akan semakin sederhana sebetulnya, wadahnya semakin kecil dan lain sebagainya, wadah dia berpijak semakin simpel lah. Tapi itu semua tetap jadi berdiri gitu ya. Bisa jadi. Why not? Tapi selama ini, tidak melihat agama. Tapi gue kemarin beberapa belakangan ini gue banyak diskusi lah sama teman-teman yang mungkin lebih bergeraknya di bidang economical banking dan lain-lain lah sektornya. Jadi ini kan sekarang lagi ini sedikit melenceng nih. Melencengnya tapi positif Nah, ini kan lagi persiapan ataupun udah mulai NFT. Nah, kalau gua sih yakin nanti akan ada NFT yang sifatnya properti. Oh, sudah. Tuh, malah udah. Jadi kan kayak Sims dan artinya kita lagi terlibat di situ kan perlu arsitek. Lu mau bikin rumah gimana ceritanya di metaverse? Ya kan? Itu kan yang lagi digadang-gadang sama siapa pendiri Facebook? Mang siapa? Mang Mark. Gua susah itu. Namanya Zuckerberg. Sudah kan? Sudah. Jadi kemarin juga untuk sebuah acara seminar dan lain sebagainya, buildingnya itu dibuat oleh salah satu konsultan di Indonesia. Kemudian semua kita bisa masuk ke ruangan, pilih, dan itu semua tapi didesainnya oleh arsitek. Jadi tetap ada arsiteknya, tetap ada yang mendevelop ruangan sebagainya, tapi artinya semuanya online. Segmen arsitek sebetulnya akan menjadi double ya.
bukan jadi lebih kaya kalau begitu. Oh, Iya. kaya banget karena kaya banget, sorry. Di darat ada, Oh iya, berarti kan di gitu. virtual Betul, ada. Di virtual ada. Betul, jadi kita mewujudkan mimpi dalam dunia nyatanya setelah bekerja keras, tapi di dunia virtual pun betul. Dan Kang Budak Semuanya bisa nih ada. ngomongnya. Kang Geng ini kan Nggak berarti nyambung kalau ya tadi, kalau tadi kita duluan lahir. Kan 2050. Iya. ini kan Kang Geng ini berarti kalau tadi dari resume awal, hari ini beliau nih arsitek 3 dekade. Betul. Betul. Nah, tadi dari yang Teh Wila tadi bilang, artinya lu bisa ada double ini nih Pekerjaan. prospek ya, double apa prospek gitu kan. Berarti apa nih Kang sebagai arsitek ke depannya yang perlu skill-skill apa yang perlu dipersiapkan gitu kan? Oke. Nah ini sebetulnya kalau orang bilang arsitek itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ya. Oh lulus arsitek, sekolah arsitektur terus begitu lulus bisa jadi arsitek gitu. Perlu jam terbang. Satu arsitek itu apa ya, bunglon. Ya. Berpribadian multi ganda, bukan ganda lagi, multi ganda. Yeah. Hari ini dapat klien dokter, harus jadi dokter. Besok jadi psikolog, harus jadi psikolog. Besok jadi bank, harus jadi banker. Ya kan, banker bukan banker, sorry. Terus kalau satu rumah aja, yang saudara rumah tinggal, kita ketemu istrinya notaris, suaminya dokter, kita harus jadi 2 orang. Kalau mau tadi yang saya bilang tadi, arsitek tugasnya bagaimana membuat rumah itu nyaman, keluarga itu bahagia. Nah, itulah arsitek. Jadi arsitek sebetulnya berat tugasnya. Oke. Aku sudah mulai ngebaca ya dengan kayak tadi metafor segala macam bahwa arsitek itu kemudian secara virtual pun dirancang oleh anda gitu kan. Ada ya. potensi ya. Ada potensi. Tapi mungkin kemungkinan besar bahwa mereka juga bekerja virtual harus nyaman di dalamnya gitu. Betul. Kan ya. Terus kemudian menjadi yang manual tetap tidak mungkin hilang. Ya. Karena orang tetap butuh tempat tinggal, butuh bandara masih tetap, butuh rumah sakit dan nggak mungkin virtual gitu kan. Mungkin ya 50 tahun ke depan. 50 tahun lagi itu betul butuhkan, tapi yang paling arsitek harus pegang adalah rasa nyaman, membuat rasa nyaman kliennya. Karena bikin bandara, bikin rumah sakit sudah tergantikan oleh server. Data kita sudah direkam semua. Dari 20 tahun kemarin sejak AutoCAD berdiri sampai nanti data kita udah kerekam. Cuma rasa yang nggak bisa direkam oleh server karena rasa itu adanya di individu. Jadi arsitek itu harus memiliki ketingkat rasa yang lebih banyak. Apa bahasa rasa itu? Ya katanya tadi beliau ngomong soal art, matematis sama apa? Komunikasi gitu, bahwa art itu bagaimanapun susah di numerik ya. Iya gitu. betul. Kepuasan kita beda gitu ya masing-masing. Edan nih orang. Gue dari tadi ya, ada numerik, ada apa? Gue mau buka Google dulu nih. Iya, maksud gue tuh gue bisa mengimbangi orang-orang pintar ini gitu. Gue juga nggak mau kelihatan bodoh. Padahal apa yang gue omongin juga gue ngelamun. Ini ngomong apa sih? Ada. Setengahnya juga dulu begitu. Oke. Tapi menarik kan? Menarik. Karena menurut saya sih nggak kepikiran ya orang-orang 50 tahun ke depan tuh sebenarnya harusnya kita bisa membaca 50 ke depan teh rumah kita bakal kayak gimana. Ya, kata Anda mungkin kuburan berdiri gitu. Paling sederhana aja. Bahwa 50 tahun 2050 itu kita tidur di kapsul. Wah. Kenapa tidur di kapsul? Karena gobok sudah ada. Karena sekarang ini udah ada. Kalau kita lihat di sedikit beriklan nih, ada yang kayak jam tangan tapi laser. Ya, oke. Tiap malam tuh kita sekali nonton tuh laser untuk memperbaiki darah. Ya. Sekarang kenapa masih di tangan? Karena masih mahal. Nanti udah sebadan kita masuknya, nggak lagi di tangan, di kapsul. Jadi yang namanya tidur itu seperti di charge. Orang masuk mau terdeteksi penyakit sekarang aja. Kawan kita masuk rumah sakit hari Jumat, Minggu udah keluar, padahal dia di di ring jantungnya. Dalam waktu 2 malam aja dia bisa keluar lagi, bisa ketahui dan bisa ngerokok lagi. Nah itu kecanggihan yang ada sekarang. Nah bayangkan deh nanti 2050 apa nggak canggih banget gitu ya. Nah, gue jalan-jalan loh, otak gue. Muter ya? Otak dicas kemudian kayak di HP baterai kembung. terus ditaliin sama karet gelang. Tapi asli
asli bener. Jadi si rumah virtual tuh lagi tren. Soalnya kayak iya, jadi kan misalnya lagi dibikin dijual. Terus lo bikin lo bayar selebritis deh. Justin Bieber beli di situ. Lo rebutan buat jadi tetangganya gitu. Beli coupling supaya kalau Justin Bieber bikin party nanti pasti arsitek kan? Bener. Jadi supaya Justin Bieber bikin party, lo tetangganya diundang ke partinya Justin Bieber. Walaupun itu virtual nggak masalah. Karena kan kita ngomongin udah hyper reality, udah realitas di atas realitas. Jadi ya sudahlah. Ya, kita terima saja. 2050 tahun kan 2050 apa 2050 70 sekian. 2050 jadi 30 tahun lagi. 30 tahun lagi. Gua ngebayangin dunia gua kayak gimana ya. Tapi keren ya. Saya nggak kepikiran loh kalau kita memang perlu ya semua profesi itu membayangkan berimajinatif. Iya. Ya, benar nggak? Betul. Bahwa psikolog harus berpikir mentalitas 2050. Sekarang aja kita kalau presentasi ke klien, dia udah minta video. Mungkin tahun depan udah minta VR. Dia pakai kaca VR, ya kan bisa jalan-jalan. Udah pakai. Udah pakai juga sekarang. Udah pakai VR kita. Kamu aja nggak ketinggalan zaman ya. Karena kliennya minta begitu, terutama kalau developer besar. Jadi mereka kan soalnya hanya tampilkan tampak depan bangunan. Nah, dengan VR itu si klien customernya developer tersebut, jadi kita menyediakan ke developer menyediakan lagi ke klien, mereka bisa masuk ke ruangan manapun gitu, jadi mereka bisa lihat ruangannya bukan pakai browser lagi gitu, jadi emang udah di sana banget ya. Jadi sebetulnya sih nggak nunggu 30-50 tahun lagi kalau untuk VR dan lain-lain nggak, karena sekarang 5-10 sudah tahun juga menurut gua bergesernya gua nggak mau kalau gua bikin rumah sama dia. Kenapa? Jangan dong. Kenapa coba? Gua tahu. Gua yakin dia mahal. Gua males gitu ya. Tapi ya VR mungkin 5 tahun 10 tahun lagi udah mulai ya. Barang murah ya. Seperti handphone aja kan murah sekarang. VR juga sama. Cuma kembali lagi tadi yang Tevila bilang nggak bisa orang ngedesain bisa, tapi feel-nya kan belum dapat, nyamannya belum dapat. Nah itu arsitek peran di situ. Tadi siapa? Villa ya. Willa tadi udah ngomongin tentang virtual ya. Sekarang saya pengennya tentang sesuatu yang nyata, real gitu. Nah, pergeseran arsitek untuk tempat tinggal kayak gitu di 2050 Anda melihat menggesernya kemana? Pasti minggir sih ya. Jadi antara dia makin tinggi bangunannya, tapi kalau memang yang berkelebihan pasti minggir ke pinggir kota. Sebetulnya sih trennya pasti ke arah sana. Gitu. Kalau yang pengen gede ke pinggiran kota mau tidak mau, kalau mau dalam kota ya tinggi, naik ke atas. Iya, naik ke atas atau ke bawah mungkin. Underground. Why not? Tidak kan? Ada di basement lantai 10? Loh, imajinasi di mana-mana kan udah ada sekarang gambar di bawah laut. Iya, betul. Ada tuh beberapa university sudah bikin tugasnya membuat rumah di bulan. Asik. Elon Musk sekarang sudah mulai merencanakan. Udah berangkat doi. Udah iya. Nunggu giliran kita. Liburan ke bulan udah hal yang aduh. Iya betul. Iya. Aduh. Ya ngeri. Ngeri, asik-asik aja. Iya. Ngeri sih enggak, cuma asik-asik aja. Intinya sih sebenarnya adaptif ya. Adaptif, betul. Iya, jadi kalau misal ternyata kita bisa ke bawah, pasti prefernya ke bawah, karena kan ruang hijau harus di-preserve nantinya. Gitu. Good. Semakin banyak orang nantinya, maka lahannya semakin sempit. Yeah. Karena saya ngebayangin waktu dulu Kangnya kita dulu angkatan 80-80-an mencari rumah pasti lapangannya lega, halaman lega, segala macam. Akhirnya tuh nyaris nggak mungkin. Gak ada, iya. Ya, si anak-anak milenial teh cuma ukuran 90, 60. Dengan gaji milenial baru masuk, tidak. Iya kan, 90, 60 mereka tinggal gitu kan. Mereka ternyata bisa beradaptasi dengan bangunan segede gitu. Bukan beradaptasi juga, tapi memang fungsinya menurut gue ya. Iya, kayak misalnya gini deh, anggap lu sebagai orang misalkan secara finansial established, lu pilih rumah lu mau di mana gitu ya. Tapi pada akhirnya lu pasti tidak akan membutuhkan rumah yang punya ruang tamu besar. Kayak mungkin orang tua kita, nenek kakek kita dulu. Kenapa? Karena orang sekarang janjian di kafe, bro. Betul. Benar nggak sih?
Jadi kebutuhan ibu-ibu buat ngaji 20 orang udah nggak ada. Dulu Lu kan di besar kafe? karena Iya, saya iya. mengaji minimal 20 orang. Gua masuk kemana-mana ruangan tamu udah nggak ada kan? Bener. Tamu Itu di luar, pergeseran. di teras, pergeseran. Betul. Pergeseran. Terus Semakin- misalkan rumah menurut gua sekarang pasti lebih ke arah fungsi kebutuhannya. Betul, Ya kebutuhan kan? dasar aja. Mereka mau lebih dari weekdays doang. Sekarang kan ada yang istilahnya staycation. Apa sih? Oi, staycation tuh nginep di mana sih? Gua Di mana? Kok ketawa? enggak. Padahal Kangkeng di mana sih kalau staycation enak? Itu kan karya arsitek kalau di hotel. Betul. Memang Betul. Ya. memang liburannya kan sekarang lucu juga. Dulu kita nggak pernah mikir ya. Ada Liburan satu- di hotel di kota sendiri ya. Ada Gitu. sesuatu yang saya kemarin dapat informasi ya, saya lihat gitu. Zaman dulu kalau di Bandung kan siapa sih nggak ke Distara di Jalan Dago? Oh iya. Nah, Aquarius, Jota, ya itu. Ownernya sekarang udah nggak produksi lagi kan? Nah, pabriknya dipakai untuk berkebun, pakai berkebun dan dia memproduksi makanan sayur-sayuran tidak lagi tergantung dengan matahari. Udah. Itu Indonesia loh, belum di luar negeri. Sudah terjadi sekarang. Itu asik kan kelebihan kita. Ketika akan ngomong di Stara, saya ngomong Aquarius jeung Jota, anaknya ngalamun. Aku Aquarius Dago kita. Wila itu langganannya toko Bos. Beli kaset di toko Bos. Saya beli parfum. Saya senang sekali ketika dia melihat gini. Aquarius Dago masih. Ya kan dulu kan zaman itu. Nah sekarang ownernya tuh udah bikin itu, jadi dia memproduksi tanaman di pot, udah pakai pabrik yang dulu mencetak untuk kaset udah nggak ada. Bayangkan aja, udah sedemikian. Nah itu kembali nanti rumah pun akibat kemarin ini kita pandemi sama-sama, kita kesulitan cari makanan. Saya yakin beberapa orang sekarang mungkin udah banyak di rumahnya ini mulai bercocok tanam. Iya betul. Ya gitu. Betul. Ada yang nanam cengkeh, ada yang nanam sayur di polybag apa dan banyak sekali lah sekarang yang terjadi di rumah-rumah udah mulai. Jadi kayak tadi bilang orang udah mulai ke pinggir mempersiapkan untuk pangannya dia. Jadi bukan hanya ngebangun tuh rumah bukan hanya untuk tinggal. Ya. Mempersiapkan diri untuk andaikan masa pandemi terjadi lagi, mesti apa? Nah, jadi maka tadi saya bilang arsitek itu berat tugasnya. Dia harus ikutin suasana, ikutin perkembangan. Yang tadi ruang tamu udah nggak ada ya. Nah, sekarang ruang tamu nggak ada, terus orang seperti apa? Bertamu. Iya. Nah, itu tugas arsitek kan dia. Iya, dan arsitek juga sebenarnya dia profesi yang kolaboratif banget. Jadi kita tuh memang harus menguasai banyak bidang tadi karena ya itu kita misalnya nih ada krisis pangan akan terjadi di masa depan kan kita udah tahu pasti itu. Nah kita tuh mesti paham juga sebetulnya pada saat kita mau bekerja sama dengan bagian perkebunan misalnya, itu kita kolaboratifnya tuh terbuka sekali gitu. Gitu. Jadi arsitek itu adalah tidak bisa berdiri sendiri secara keilmuan. Bener, betul. Banyak sekali variabel keilmuan lain yang harus ikut. Ya betul sekali. Betul. Ya. Nggak menyenangkan gini. Karena saya sih merasa kalau ngobrol dengan orang pintar dia bakal jadi pintar gitu. Benar. Ya, gitu. Benar. Walaupun saya cukup kaget juga dengan pembahasan ini. Kamu kenapa sih jam-jam segini membuat gua harus berpikir keras? Enggak, ini sebetulnya kan karena kebetulan kita ini lagi mau bikin acaranya temanya futuristik. Sebetulnya pengen juga ngasih awareness nih ke orang-orang bahwa the future is coming loh bro. Iya. Dan kita harus prepare. Jadi kalau kata banker mah winter is coming kan katanya ya. Nah tapi bagi kita sendiri dalam konteks kita lagi mau mengemas acara ini, future is coming. Whatever happen, ya kita harus prepare. Mau itu ada winter, mau snow, mau apapun. Benar nggak sih? Kalau dalam hal ini arsitek adaptif tadi ya. Kangkeng tadi kan bilang kalau kliennya dokter tapi istrinya notaris ya. Kita harus tahu gitu kan betul. Bagaimana gitu. Jadi bersyukur kalau yang dulunya punya banyak pacar dari berbagai profesi gitu. Kenapa lu Dari prakteknya lancar. Iya. Dari semua yang mau bisa dibicarain, kenapa lu ke situ gitu larinya? Oh enggak, soalnya tadi kan harus banyak mengenal orang. Iya. Masa iya kita di terminal, nungguin ya kan. Orang yang kenal lu sapa aja lu kan. Enggak mungkin, Bos. Ya benar. Saya ngelihat itu karena Anda itu ada ilmu sosialnya, bahwa sesuatu kan ilmu pasti kayak ngebangun jembatan, berapa kekuatan fondasi itu tuh masih dari dulu 1 tambah 1 sama dengan 2 ilmu pasti. Jadi saya boleh nggak memasukkan arsitek itu termasuk ilmu sosial?
yang akan berubah. Betul. Jadi Selalu kita memang beradaptasi. adaptif banget gitu tadi. Dan lagi kan memang banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang terlambat untuk paham tentang adaptasi tadi, sehingga mereka krisis untuk apa sih namanya? Untuk memindahkan untuk apa ya? Switching penerusnya karena dia terlambat untuk paham masa depan gitu. Itu yang memang mesti dimengerti sama semuanya gitu. Bahwa sekarang tuh masa depan tuh bukan 20 tahun lagi kalau dulu. Kemudian berubah jadi 1 dekade lagi. Sekarang enggak, 2 tahun lagi lo mesti tahu apa yang terjadi gitu. Jadi emang makin cepat aja sih. Menurut Kang Keng gimana? Ya, ilmu harus bergerak adaptif ya, benar nggak? Harus adaptif. Hari ini saya dulu lihat Mara di Jalan Riau, di pavilion, isinya cuma alat-alat aja, nggak ada apa-apanya. Sekarang udah di kafe. Oh iya dong. Udah robah. Nanti nggak tahu robah nih buat cari apa nih? Apa? Pemandangan yang indah Cari di bawah. Apa yang tidak ada dasarnya selain kapitalisasi kalau saya. Betul. Ya artinya kan dulu gedung radio seonggok, sekarang segedung. Sekarang kita bisa bikin podcast di mana. Hari ini adalah bentuk masa depan dari sebuah masa lalu kan? Iya betul. Keren nggak sih bahasa gua? Keren, Pak Profesor keren ya? Bener. Keren, top. Jadi judul ya. Apa tadi ulang lagi kan? Gua nggak, lu lupa lagi aja. Apa yang diomongin tadi selama 40 menit tadi, alhamdulillah. Gua cuma dapat 5 menit aja. Oke, gua ngertinya aja. Tapi keren. Ya, maksudnya saya sih ngelihatnya ini alumni Platdek bisa ngambil manfaat bahwa kita tuh harus prepare dan semua keilmuan akan bergerak bergerak adaptif ternyata ya gitu. Dari mulai arsitek semuanya lah gitu akan harus bergerak adaptif karena kata Anda future is coming. Mau bentukannya future-nya rusak atau bagus atau jelek itu akan datang gitu. Kita wajib sinergi lah, harus sinergi sekarang. Prepare dari sekarang. Aduh, ya tenas. Ini baru ketemu 2 loh. Nanti di acara nanti tanggal 2, 3, 4 Desember. Itu ada 600 sampai 800 arsitek. Alumni maupun yang masih kuliah. Gitu. Ya, betul. Saya pengen datengin dong 800-nya ke sini aja gitu. Jadi gue nanti disuruh baris sampai ke depan itu ya. Simpang Dago ya. Simpang Dago gitu. Oke, gitu ya Kang ya. Siap. Kang nuhun teh Wila. Waktu Indonesia lanjutan. Oke. Siap. Ya nuhun pisan, semoga acaranya sukses. Amin. Ya. Amin. Dan ini juga salah satu menurut saya konten yang bisa membukakan mata kita bahwa kita harus tetap berimprove untuk menghadapi masa depan. Oke? Nuhun pisan semuanya Itenas, ya, ini Kang Roy, sukses. Thank you Mara TV buat waktunya. Sampai ketemu lagi di medium lain. Bye bye.